Sebuah tragedi kemanusiaan yang teramat kelam kembali terjadi dalam lingkup rumah tangga. Seorang ibu muda berinisial As, berusia 24 tahun, di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, harus kehilangan nyawanya secara tragis. Ia mengembuskan napas terakhir setelah menjadi korban penganiayaan berat dan berulang yang dilakukan oleh suaminya sendiri, berinisial Is yang berusia 28 tahun. Seiring berjalannya penyidikan oleh pihak kepolisian, satu persatu fakta mencengangkan dan memilukan di balik kehidupan korban mulai terungkap. Kasus ini bukan sekadar tentang kekerasan fisik, melainkan sebuah bentuk tindakan di luar batas kemanusiaan yang didorong oleh kecemburuan buta. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, motif utama yang mendasari aksi keji pelaku adalah rasa cemburu yang tidak terkendali. Pelaku Is kerap melayangkan tuduhan tak berdasar bahwa istrinya telah berselingkuh. Tuduhan tersebut menyasar siapa saja yang ditemui korban saat beraktivitas sehari-hari di pasar, mulai dari juru parkir hingga penjual udang. Setiap kali tuduhan itu dilemparkan, situasi selalu berujung pada penyiksaan fisik yang brutal. Tidak hanya melakukan kekerasan di dalam rumah, pelaku juga kerap memberikan hukuman psikologis yang merendahkan martabat korban. Korban dipaksa keluar rumah dengan pakaian yang sangat minim demi mempermalukannya di depan umum. Penderitaan korban terus berlanjut saat kembali ke rumah. Di dalam kamar, pelaku kembali melakukan tindakan fisik tanpa belas kasihan. Korban ditendang, dibanting, bahkan rambut panjangnya dipotong secara paksa. Pihak kepolisian menemukan indikasi kuat adanya penyimpangan perilaku, di mana pelaku justru merasa puas secara seksual saat melihat korban merintih kesakitan akibat penganiayaan tersebut. Puncak dari rangkaian kekerasan ini terjadi pada hari Sabtu, 30 Mei 2026, di kediaman mereka yang terletak di Kompleks BTN Reski, Desa Ambepua, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah kembali mengalami penganiayaan berat, fisik korban akhirnya tidak lagi mampu bertahan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga kuat sudah meninggal dunia sejak waktu subuh. Namun, alih-alih langsung meminta pertolongan medis atau melapor ke pihak berwajib, pelaku Is justru membiarkan jasad istrinya di dalam rumah selama belasan jam. Pelaku baru mengabarkan kematian korban kepada pihak keluarga setelah hari memasuki waktu malam, sebuah upaya yang diduga dilakukan untuk menutupi jejak kejahatannya. Mendapat laporan mengenai kematian yang tidak wajar ini, aparat kepolisian dari Polresta Kendari langsung bergerak cepat menuju tempat kejadian perkara. Jasad korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan dengan puluhan luka lebam di sekujur tubuh akibat hantaman benda tumpul. Kasat Reskrim Polresta Kendari, AKP Weliwanto Malau, membenarkan bahwa pelaku Is telah berhasil diamankan di lokasi kejadian tanpa perlawanan. Saat ini, Is tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Kendari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kasus memilukan di Konawe Selatan ini menjadi pengingat keras akan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.